semuanya. Apalagi ini kebaikan. Kalau untuk kebaikan jangan pernah ditunda. Nah, seperti kebaikan-kebaikan yang pahalanya bakal mengalir seperti ini, setan paling hebat untuk menggoda kita. Karena setan tidak senang itu melihat jariah-jariah, itu setan tidak senang. Nah, ini Abu Hasan. Dan terkadang kalau sudah mentok, Abu Hasan Baharun kepingin bangun, kemudian dana tidak ada, justru beliau membiasakan diri untuk bersedekah. Jadi bersedekah itu Bapak Ibu pancingan agar Allah segera berikan solusi kepada kita. Nah, Buya Hasan Baharun itu Bapak Ibu sering jam 2 malam setelah beliau tahajud, beliau pergi ke alun-alun Kota Bangil. Dan ini yang bercerita santri beliau dan juga sekaligus orang yang biasa dampingi beliau atau supirnya beliau. Beliau itu sering ngajak malam-malam keluar, dan biasanya ini terjadi di saat beliau punya hajat. Ngapain beliau ke Kota Bangil, ke alun-alun? Beliau bagi uang 5.000 rupiah, beliau kasihkan atau beliau masukkan ke kantong-kantongnya tukang becak yang sedang tidur di atas becaknya. Luar biasa ya. Justru semakin ada hajat semakin dikeluarkan. Artinya 5.000 zaman itu uang besar itu. Zaman dulu uang besar. Kalau 5.000 zaman sekarang oleh ST, okay. 5.000 zaman dulu uang besar dibagikan. Tidak tahu itu siapa tukang becak yang ngasih, tidak tahu. Itu kebiasaan beliau, sering berbagi kepada anak-anak yatim, berbagi kepada tukang-tukang becak yang kelelahan tidur di atas becaknya, tidak pulang ke rumah mencari nafkah untuk keluarga yang dibagikan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan kelancaran. Sampai beliau pernah katakan 3 hari sebelum beliau wafat, beliau katakan kepada putra beliau, saya ini bangun pondok ini tidak terasa, tidak terasa, seakan-akan bukan saya yang punya pondok ini. Nah, maka ayo wahai putra-putraku, kata beliau, jadikan semua hidupmu itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu aku merasa Allah memanjakan aku. Aku pengen bangun pondok tingkat 3, Allah kasih. Allah kirim tuh donatur-donatur. Semakin kita bertawakal, semakin Allah kirim kepada kita orang-orang yang bakal membantu kita, orang-orang yang bakal menyelesaikan daripada kebutuhan kita. Nah, ini juga yang kita contoh daripada perjuangan dakwah. Jangan pernah kita lambat dalam melangkah cuman karena urusan dunia, lambat dalam melangkah untuk berjuang melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad cuman karena urusan dunia. Dan yang terakhir sebagai penutup, beberapa tahun yang lalu, tepat di malam haulnya Abu Hasan, tepat di malam haul, yaitu malam 8 Safar, beberapa tahun yang lalu, ada salah satu ustadz di pondok Darul Qawad Dakwah yang bermimpi berziarah ke makam Abu Hasan Baharun. Makam beliau ada di dalam pondok pesantren. Jadi sudah disiapkan wakaf sendiri oleh beliau untuk makam beliau dan beberapa keluarganya, tepatnya di depan masjid yang ada di dalam pondok pesantren. Ada seorang ustadz di malam haul, malam 8 Safar, bermimpi berziarah ke makam Abu Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian di mimpi itu ustadz ini dalam berziarah terbawa, akhirnya menangis. Ketika menangis, tiba-tiba terdengar suara yang sumbernya muncul dari dalam kubur Abu Hasan bin Ahmad Baharun. Suara itu berbunyi, ma'afsad ma'akbar fasad ummati. Berapa besarnya kerusakan umatku. Diulang 3 kali, berapa besarnya kerusakan umatku saat ini, betapa rusaknya umatku saat ini, betapa hancurnya umatku saat ini. Sambil suara itu terdengar ada suara tangisan, dan ternyata itu adalah suara daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mengatakan alangkah rusaknya umatku saat ini, betapa rusaknya umatku saat ini, kata Nabi Muhammad. Sambil Nabi itu menangis mengatakan kalimat ini. Ini terjadi beberapa tahun terakhir ini, tepat di malam haulnya Abu Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian ustadz ini melihat Rasulullah mengatakan hal tersebut sambil menangis. Ustadz ini mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, ba'ubdil jami'a awqati lid-da'wah, aku akan serahkan semua waktuku untuk berdakwah, untuk mengajak umat ini agar sadar, untuk mengajak umat ini agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Di mimpi tersebut Rasulullah SAW keluar daripada kubur Abuya Hasan Baharun dan memeluk ustadz tersebut dan mencium keningnya. Kemudian ustadz ini berkata, Rasulullah berkata kepada ustadz ini, tahukah kamu kenapa umatku saat ini rusak? Kemudian ustadz ini berkata, kenapa ya Rasulullah? Kenapa umat saat ini semuanya rusak? Tidak hanya yang muda yang rusak, yang tua pun juga ikut rusak. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena mereka saat ini banyak yang meninggalkan kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini nyata. Kita jarang membaca kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkaji kitab Ihya walaupun hanya melewati ringkasannya saja. Maka dengan kita sadar akan kisah ini, bahwasanya rusaknya umat saat ini karena mereka tidak belajar akhlak, tidak belajar ilmu agama, tidak membuka kitabnya Imam Ghazali yang dikatakan oleh Imam Haddad, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna, dengan Ihya Ulumuddin akan hidup hati kita. Tidak ada kitab yang bisa merubah hati seorang melebihi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada kitab yang bisa menghipnotis orang yang bacanya melebihi kitab Ihya Ulumuddin. Ini hebatnya Imam Ghazali dalam mengarang kitab. Makanya disebut dengan Sayyidul Musannifin, rajanya pengarang kitab. Karena kita baca, kita terbawa. Kita baca, terbawa hati untuk mengamalkannya. Kita baca, hati tertegur. Oh ini saya. Oh ini bab mengunjung, ini saya suka mengunjung. Oh ini bab fitnah, saya ini suka fitnah. Bab bohong, ini saya suka bohong. Terbawa dengan sendirinya. Inilah kehebatan kitab Ihya Ulumuddin yang saat ini sudah mulai jarang dibaca oleh para ulama-ulama kita. Lebih khususnya jarang sekali dibaca oleh umat Islam. Nah, maka dengan ini kita punya niatan, di hari Jumat kita kaji daripada ringkasan kitab Ihya Ulumuddin di masjid ini setiap habis salat subuh. Nanti di saat ringkasan hatam, insya Allah kita akan baca kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan baca kitab aslinya, bukan ringkasannya. Kita akan buka lagi kitab Ihya-nya dengan tujuan apa? Berharap semoga umat Islam ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Ini sekelumit daripada biografi Abuya Alaihi Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita bisa meniru daripada jejak hidup beliau yang begitu luar biasa, semangat ibadah, semangat dakwah, tidak pernah kenal lelah. Semoga Allah jadikan kita semuanya pejuang-pejuang dakwah yang semangat seperti Abuya Hasan Baharun, dan semoga Allah berikan kepada kita anak keturunan yang juga semangat berjuang untuk melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon di majelis yang mulia ini ya Allah, saat ini di pagi hari ini ya Allah, kami membaca salah satu kisah dan biografi kasih-Mu ya Allah, Abuya Hasan Baharun ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang bisa meniru jejak beliau ya Allah. Jadikan kami orang-orang ya Allah yang bisa istiqamah seperti istiqamah beliau ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa bangun malam ya Allah bermunajat kepadamu sebagaimana kau mudahkan beliau untuk bermunajat kepadamu di tengah malam ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang tawakal ya Allah, orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Dan berikan kepada kami semangat juang yang hebat ya Allah, semangat juang yang tidak pernah kenal mundur ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah keistiqomahan dalam berjuang melanjutkan dakwah kasih-Mu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang hadir saat ini ya Allah, yang mereka saat ini hingga detik ini masih belum berjuang untuk kasih-Mu Nabi Muhammad, maka ya Allah jadikan kami sebagai pejuang-pejuang ikhlas kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang-Mu ya Allah, dengan harapan kau kumpulkan kami kelak dengan Rasulullah, dengan harapan kau kumpulkan kami kelak dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan harapan kau kumpulkan kami kelak dengan Sayyidina Umar, kau kumpulkan kami dengan Sayyidina Utsman, kau kumpulkan kami dengan Sayyidina Ali dan semua para sahabat Nabi ya Allah. Dan ya Allah kami mohon kepadamu dengan berkahnya para wali-walimu, dengan berkahnya orang-orang yang kau cintai ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa keluarga kami, dosa istri kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan siapapun yang hadir di majlis ini ya Allah, ampuni kami ya Rabb, maafkan kami ya Allah, dan bukalah pintu taubat untuk kami ya Allah. Dan kami sadar ya Allah, dosa kami begitu besar ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Maka jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang tawabin, hamba-Hamba-Mu yang selalu berbaharui taubat ya Allah. Dan jangan biarkan kami ya Allah tidak sedih dengan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Jangan biarkan ya Allah kami terlena dengan kemaksiatan kami ya Allah. Dan semua orang-orang yang dekat dengan kami ya Allah, tetangga kanan kiri kami ya Allah, orang-orang yang baik dengan kami ya Allah, dan orang-orang yang benci dengan kami ya Allah, berikan kepada mereka hidayah ya Allah.
berikan kepada kami dan mereka semuanya hidayah ya Allah.